Sultan Palembang Darussalam. Assalamualaikum dulur budaya Palembang Darussalam channel. Kali ini kita mengulas kembali kesaksian para tokoh kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam di masa Sultan Mahmud Badarudin III, Raden Muhammad Sape'i Prabu Diraja. Dan di samping kanan saya telah hadir seorang tokoh ya, seorang seniman dari Palembang yang juga cukup dikenal di Nusantara atau di nasional, Ayunda Baby Putri Sriwijaya atau Baby Johan Saimima. Nah, ada nama Johan Saimima ini karena memang suaminya adalah Johan Saimima. Siapa yang tidak tahu bintang laga Johan Saimima tahun 80-an ya, dan pernah menjadi juga Ganesha. Lalu pernah main di Sumatera Selatan dengan tokoh Cintaku di Pagar Alam ya. Dapat orang Pagar Alam. Itu gara-gara cinta di Pagar Alam dapat orang Pagar Alam. Benar. Dapat jamu Pagar Alam. Wow. Ya. Ya, kali ini kita berbincang soal kesultanan. Nah, kenapa Bunda Baby yang kita atau Yunda Baby yang kita pilih untuk menjadi tokoh? Karena memang kedekatan dengan Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja pada waktu Sesama jadi anggota DPR. Sesama menjadi anggota DPR Di DPR Reformasi. Pada reformasi tahun 1999 2014 di Provinsi Sumatera Selatan. 1999 2004 ya. Oke. Jadi dekat sekali, kita mengenal pribadinya. Iya. Nah, dan juga menyaksikan atau paling tidak mengetahui diangkatnya Saat-saat mau menjadi sultan. Iya. Boleh diceritakan sedikit Bunda, kenapa mungkin pribadinya seperti apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dulur Palembang Darussalam channel dan keluarga kerabat besar dari Kesultanan Palembang Darussalam. Perkenalkan, saya namanya Bunda Baby Sri Mardiana Putri Sriwijaya, atau kalau di Jakarta Baby Johan Saimima. Saya ingin berkisah sedikit. Mungkin banyak yang belum tahu. Saya dan almarhum, kalau saya manggilnya Kak Diraja ya, Kak Sultan Diraja, itu dekat. Pada semasa kami menjabat menjadi DPR di Provinsi Sumatera Selatan, beliau adalah anggota fraksi TNI Polri. DPR terakhir yang fraksi TNI Polri, dan saya pada saat itu adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Karena saya ini seniwati, jadi beliau suka main ke komisi saya. Saya tidak tahu pada saat itu akan membuat kata orang, kesultanan akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi beliau suka main ke tempat saya dengar, saya antusias sekali, saya dukung. Kak, kapan ininya? Iya Bi, sebentar lagi, sabar. Jadi saya tahu betapa pergolakan beliau itu, betapa perjuangan. Terkadang kami sampai jam berapa, ada Kak? Ini Kak Zainal ada ya Kak ya? Kadang-kadang Kak Zainal nunggu lama. Ada waktu itu Mang Ujang ya? Mang Ujang sering ikut. Dia suka main ke komisi saya. Karena beliau itu mestinya saya lebih muda. Itulah santunnya beliau. Semestinya saya itu yang datang ke komisi beliau, karena saya kan adik, lebih muda. Beliau kan di komisi sebelah saya, tapi beliau mengalah. Beliau tempat saya, mungkin itulah namanya attitude. Masa saya ini perempuan ke tempat dia, walaupun adik, kan mungkin akan dibilang tidak sopan. Kalau dia datang, saya bilang, Kak Sultan. Di situ saya sedihnya. Memang beliau belum ditabalkan, tapi saya sudah mensosialisasikan diri karena saya yakin beliau sudah bercerita mengenai, saya yakin beliau itu dengan persyaratan yang cukup, walaupun beliau itu sultan. Keresahan apa saja yang dialami, yang Ayunda dengar tentang Prabu Diraja waktu itu sehingga ingin mendirikan kesultanan? Inilah dia bilang, karena pada saat itu di Jakarta ya, dimana kan sudah ada organisasi. Organisasi beliau kan kalau tidak salah
termasuk salah satu anggota dari apa ya, FKIKM atau apa ya. Jadi beliau itu kan, kita kan tidak ada di Palembang belum. Jadi Itu forum keraton ya? Atau forum keraton? ada Ya. FKIKM. Terus dia bilang Palembang tidak boleh tinggal, tidak boleh kosong. Apalagi kita ini Sultanan, siapa tidak tahu Sultanan besar. Dulu di sini juga sebelumnya ada Sriwijaya. Ya. Terus saya bilang, iya kak, baby butuh. Terus pada saat-saat begitu, kadang-kadang beliau cerita sedih. Karena perjuangan itu ya, perjuangan. Yalah, ada intrik-intrik, ada meskipun ada yang menghalangi, ada yang percaya tapi di belakang bagaimana, ya. Ada yang di depan baik, di belakang bagaimana. Taulah sendiri Ading Febri, ya kan? Tahu sendiri Ading. Saya tetap dukung. Saya bawa ke tempat ayah saya. Saya bawa berapa kali, terus ayah saya kan tinggal di Cempaka Dalam. Ayah saya, ayah ada yang bakal Sultan Palembang, orangnya begini-begini. Bawa, nah, kasih lihat. Entah kenapa ayah saya, kami kan orang Pagaralam. Dia bercerita bertutur-tutur. Ayah bilang, ay, Abah nih, calon Sultan ya, Sultan. Ya, artinya kau inilah yang dikatakan Sultan. Kabah nih Sultan, Pak. Dengan Pantas segala menjadi Sultan. Pantas. Mestinya ayah tuh mestinya ragu ya. Tidak pernah ayah ragu, langsung bilang begitu. Nah, terus dia bilang permisi. Waktu Mamang dia manggil ayah kan, Mam, aku mau bawa baby gini-gini, baby ngerti seni. Ini. Terus perjuangan itu tidak akan selesai. Katanya kalau tidak mendapat dukungan. Karena kami orang Pagaralam juga mengakui Kesultanan Palembang Darussalam itu ada. Sangat mengakui. Berjalannya waktu tambah berat perjuangan kakak. Saya bilangnya kan kakak, tapi saya tetap dukung. Kalau dia malamnya misalnya di pertemuan dia cerita sama saya, kak ini kak. Terus kalau pulang saya panggil, pernah dia, bukan banyak lah di antara orang. Bi, apalah kau tuh panggil-panggil katanya di Raja tuh Sultan. Kataku mulut-mulut aku. Memang beliau tuh Sultan. Aku sudah lihat kelengkapan syaratnya. Kamu jangan ngeremehin ya. Yakin aku suatu saat beliau Sultan. Itulah. Malah dia buat katanya, Dek buatlah lembaga ada. Buatlah ini katanya ini. Ku kasih Dek kenang-kenangan dari beliau itu. Lembaga saya tuh Sang Putri Sriwijaya. Beliau yang kasih nama. Oh. Beliau. Sang Putri Sriwijaya. Sang Putri Sriwijaya beliau. Ingat saya, cuma waktu itu belum diinikan kan karena saya masih DPR. Tidak mungkin toh memimpin LSM. Benar kan tidak mungkin. Masa berganti, tahu-tahu pas beliau mau di mana itu? Di Bangkai di mana ya kita? Saya tidak ikut. Di Palembang. Di Palembang. Palembang di Masjid Lawang. Tidak ikut. Tahun 2003. Iya, 2003. Saya lagi kunker. Pulangnya senengnya. Seneng bener saya tuh. Entah kenapa. Saya kan habis DPR, kan saya tetap seneng, tetap berhubungan. Siapa ya setiap anak menikah kan saya datang. Kan menikahnya datang, kan kalau tidak salah di Swanadipah ya. Entah kenapa berapa tahun kemudian ketenangan itu terusik. Oh. Ketenangan itu terusik. Kenapa? Terusik kenapa? Iya. Dikasih kabar kalau kita itu Sultan kita tuh dua. Mula-mula kan saya kaget. Tapi setelah ada yang menenangkan saya, katanya Bi, itu tuh Sultan Zuriat baik. Di antara itu kan Sultan Zuriat baik. Jangan kau sama ke Sultan Zuriat sama Sultan asli. Karena begini, saya kan cuma berpedoman. Yang namanya Sultan yang sah itu kalau ada nasab dan silsilah lurus. Tegak lurus ya. Dan saya sudah tahu. Ayunda sudah baca nasab. Sudah. Prabu Dirajat. Sudah. Yakin itu? Yakin sekali. Yakin sekali. Makanya kan saya dengan Kak Diraja itu percaya karena beliau punya nasab. Dan ada silsilah tegak lurusnya, garis lurus. Nah, kembali ke kepribadian beliau. Kalau kepribadian beliau itu apa menunjukkan dia memang pantas menjadi sultan? Akhlaknya misalnya. Selain beliau itu soleh, yang tidak bisa ditandingin dari beliau itu sabar. Oh, sabar ya? Sabar sekali. Tawadu. Tawadu, sabar sekali. Kadang-kadang ya, maaf, deh, emosi lah kita. Dia yang disinggung malah tenang-tenang, kita yang emosi.
Sudahlah dek, sabar dek, kita jingok baik. Dia yang sabar, kita yang gerget. Tapi itu juga pembelajaran. Selalu dia ngomong, dek, kunci hidup di dunia ini dek, sabar. Sabar dulu. Suatu saat dek, jingoklah. Berproses dek, waktu yang akan membuktikan berproses. Pisahkan dek. Sudah. Pas pisah mulai ribut-ribut saya di organisasi kesultanan salah satu. Saya nggak bisa menerangkan, tapi setiap saya terangkan terserah kalian, terserah yang mulia lebih tahu. Tapi yang mulia lebih tahu kan, kalau yang namanya sultan itu harus punya garis keturunan yang jelas, silsilah yang jelas, nasab yang jelas. Lebih dari itu silakan. Itu hak yang mulia, saya bilang. Hak yang mulia. Saya di luar dari itu hak yang mulia karena saya tahu benar siapa dia. Yang buat mereka itu, ini saya sedih. Buat mereka itu percaya. Waktu Kak Diraja meninggal, Kak SMP meninggal ketiga, saya minta anak saya Stevia datang karena saya sakit. Saya datang. Terkuak semua. Karena kakak itu dimakamkan di Kawah Tengkur. Karena bagi kami, kalau dimakamkan di Kawah Tengkur, ialah sultan. Tidak sembarang bisa makamkan di situ. Nah, terbuka, baru ramai. Yang mulia Bunda Baby, yang mulia Bunda Putri Sriwijaya. Masya Allah, kami tidak tahu. Masya Allah yang mulia. Tapi sebagai seorang, walaupun saya bukan terhebat, sebagai terbiasa, saya berpatokan, ya Allah, Kau telah menunjukkan. Pelan-pelan Kau telah menunjukkan. Sabar. Tanpa saya bersusah payah, tapi kan beliau sudah tiada. Ya, sudah menunjukkan. Bunda, maaf ya. Saya baru tahu. Maaf ya Bunda. Saya lega. Waktu Kak almarhum SMB 3 meninggal baru terbuka semua. Kakak sudah mengorbankan dengan segala kesabaran, ketawaduannya. Ya. Tapi tolong, banyak yang asli-asli itu tahu bahwa kakaklah sebenarnya sultan yang asli. Kakaklah sebenarnya. Tapi entah mengapa di dalam dunia bangsawan itu kita tidak baguskan menghujat, tidak baguskan menjatuhkan. Monggo, yuk kesadaran, sadar dengan diri sendiri. Ya. Di luar di Jakarta dan juga kenal sama raja-raja lain ya. Kenal. Selain dari Prabu Diraja, bagaimana hubungan Sultan Palembang ini Prabu Diraja dengan yang lain? Bagus. Pada saat terakhir ya, yang mulia Ponak Sultan kan saya permisi mau memakamkan temannya yang mulia Kakanda, salah satunya Sultan Cirebon ya. Nah, itu masih ada kenang-kenangan. Tolong minta didoakan, ada Yasin, ada sejadah. Kenapa? Hubungan beliau bagus dengan yang mulia Raja Cokorda bagus. Beberapa raja tidak perlu saya sebutkan di Nusantara ini. Yang mulia Bunda Baby, Bunda Sriwijaya. Kami tahu ya. Kami sangat tahu. Jadi mereka itu mengenal Sultan di Palembang itu Prabu Diraja. Prabu Diraja. Sampai ke Malaysia pun kami tahu yang mulia. Prabu Diraja. Iya. Tapi kami dia bilang kita ini tidak boleh kan. Ada cacat. Biarlah katanya yang mulia. Nanti kan waktu. Persis seperti kakak almarhum bilang waktu yang membuktikan. Kelak kan katanya dia bilang apa ya. Kalau almarhum kakanda tuh bilang begini. Dek, kalau gabus tuh dek sifatnya kan bukannya gabus tuh dek kan ini ngapung dewe. Tidak bisa ditandingin kesabaran beliau itu. Kalau batu tenggelam, kalau gabus ngapung. Iya. Dia akan timbul. Nah sekarang dituluskan oleh putra mahkota Iya. Raden Muhammad Pawas Diraja sebagai Sultan Mahmududin IV ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ah ini, saya bukan memuji keponakan sendiri ya. Kadang-kadang kalau saya melihat dia teringat kakak. Beda-beda tipis lah. Ya. 11-12. Jadi pribadinya menurun Iya, pada menurun. tempat ini. Saya rasa juga jauh lebih sabar. Oh. Kalau kakak itu dulu kan sudah dewasa ya, sudah matang sekali ini. Kak Pangeran Puspo ya.
Iya, berarti. Ya. Dia waktu dia jadi sultan kan sudah matang. Hmm. Ini kan berumur berapa? Yang mulia SMB 4 kan masih muda. Tapi kesabaran beliau itu seperti Matang ya. matang. Sama. Kadang-kadang juga ya sama lah. Kadang-kadang saya greget sama dia. Oh ya Allah ponaan, kesel nian tante nih. Sabar nian ponaan nih. Apalagi kita jumpa Solehnya. Ayo ya. Apalagi jumpa bersemani. Oh, jangan bersemani ya lu. Dek pacak dikecik kah jangan bersemani. Kalau ngina sabar, Sabar. kita gergetan deh. Terus orang banyak temen yang bilang, Ya. temen yang mulia bilang, yang mulia Bunda Baby, sultannya sekarang muda, sederhana. Dia bilang persis ya sama yang mulia kakandanya almarhum. Katanya. Terus dia bilang malah tidak menampakkan kan kalau dia itu seorang sultan besar. Kan orang Palembang Darussalam itu besar. Sebesar ini saya yang paling kagum dengan Palembang Darussalam 1. Kita ini Sumsel. Tapi cuma satu sultan kita. Baru mau kepengen, baru diwacanakan ini. Ada yang mengaku, ada yang merasa. Sudah ribut. Orang cuma taunya sultan 1. Kadang saya bingung di daerah-daerah lain, sultannya banyak. Betapa hebatnya Sumatera Selatan ini. Cuma menginduk dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Iya, iya. Bahkan kita yang sebesar jagat besema pun Semendel di Pak Panjang mengakui. Saya langsung teringat sama ayanda saya. Nah, sultan kita dia tuh Pilukah. Nah, itu kemarin kita berkunjung ke pembentukan Jurai Makuanum itu. Dan mereka sangat akrab ya. Seperti mengulang pada masa-masa lalu. Benar. Waktu itu kan ada Raja Sido Ingkenayan dengan Ratu Singa Bekuru. Ini ahli. Ketemu. Ahli. Tidak usah dibahas ini. Ketemu dan kemudian membahas batas antara Besema dengan Palembang. Benar. Hubungan ini hubungan kekerabatan. Benar. Artinya Kesultanan Palembang itu bukan cuma untuk membangkitkan kebudayaan suku Palembang, tapi juga membangkitkan kebudayaan suku-suku di Sumatera Selatan. Seluruh suku di Sumatera Selatan. Karena klaim Palembang Darussalam ada wilayah Batanghari 9, termasuk Komering, Besema, Pak Lawang. Ya. Kalau dulu termasuk Rejang juga. Rejang. Musi dan lain sebagainya ya. Apa harapan Ayu terhadap Sultan Mabaharudin IV Pawas Diraja? Saya berharap yang positif besar sekali. Semoga yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Palembang Darussalam kita ini bisa mengayomi, merangkum dan menyatukan seluruh suku-suku di Sumatera Selatan ini dan membantu mengembangkan, mengangkat dan aset-aset budaya di daerah masing-masing suku menjadi satu. Baru-baru ini kalau tidak salah saya senang sekali. Ada 1.200 buku sastra ya. Silakan. 1.200 itu bantuan dari jemaah kita. Dari budayawan Besema. Memang ada semacam wasiat kepada adik kamu nih. Untuk meninggal, ini dimanfaatkan buku ini. Kupikir kalau aku ambil kaku, mungkin kurang manfaat itu. Maka kita titip di Kesultanan Palembang Darussalam. Dia akan bermanfaat di sini sesuai dengan visi dari Kesultanan ini, ingin membangkitkan kejayaan intelektualitas, kejayaan sastra dan kejayaan religius pada masa Palembang Darussalam. Dari Sultan Badarudin I sampai ke Sultan Badarudin II, Palembang itu menjadi pusat. Dan Raffles ngomong Sultan Palembang itu sultan terkaya di Semenanjung Melayu. Tapi bukan cuma kaya materi, tapi juga ilmu, karena kaya ilmu. Pak Badarudin II itu meninggalkan perpustakaan yang hebat. Kemarin kita diskusi tentang itu. Saya rasa tidak harus bertambah lagi pustaka kita. Ya, karena itu kita harus teruskan itu. Karena memang masanya sekarang sultan membangkitkan kebudayaan, membangkitkan intelektualitas. Sultan sekarang justru itu. Iya. Jadi tidak usah banyak ngomong yang lain, kita bekerja terus untuk kepentingan kejayaan, membangkitkan kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam, intelektualitas dan sebagainya. Dengan begitu terbukanya, ya. waktu itu kan ada 1.200 penyerahan, ada yang menelpon saya. Jemaah kita, nih anak pebi, buku sastra kita 1.200 enduk, dia udah nyangka.
Suatu saat malah mereka kepengen ketemu. Mau ngina ada nian di situ. Dek kemungkinan fiktif kataku mah. Terus katanya saya menyampaikan, tolong katanya kecikan. Terima kasih nian. Sultan tulang injak ke kaki di Gunung Bisma. Ku sampaikan. Memang itu Ahmad Pak Bastari Suan dari Dusun Pelajaran. Dusunku itu. Jemaring, Pamasala, Penat ini nanti Giri Pelajaran. Nah, Dusun Pelajaran. Kami di Pangkal, Jemaring. Kan beliau simpati dengan Sultan Mahmududin III Prabu Raja. Mudah-mudahan amal beliau bertambah panjang dengan adanya dimanfaatkan buku ini ya. Ada lagi mau ditambahkan? Ada satu lagi. Saya minta tuh tadi kan saya bertemu sama Pak ini, Pak apa sih? Marjani. Katanya sudah dari SMP bahwa Yang Mulia Sultan SMB 4 mengadakan lomba Festival Palembang Darussalam tingkat SMP. Iya. Bagusnya Lomba-lomba iya. kesenian Islam ya. Bagusnya dari akarnya. Mengenal sejarah biar tidak buta, kearifan lokal itu dari SD. SD juga, SMP juga, SMA juga. Bu ya nanti kita bilang tolonglah dimuatkan kearifan lokal di tempat sekolah. Artinya nanti ini SMP berkembang lagi nanti ke Iya. SD. SD bila perlu dari SD SMA. Sehingga mereka tahu sejarah Sultan Palembang ini. Iya. Dan saya juga terakhir terpanggil karena lembaga seni saya itu yang membuat tuh kakak almarhum SMP 3. Wah itu tanggung jawab itu. Iya. Dulu kan di Jakarta Harus terus. isi. Saya pulang, saya menghadap Yang Mulia Ponaan Sultan SMP 3. Saya bilang, Ponaan, tante nak balik, ini buatan ini penasihatnya. Ya sudah, tante. Dia meninggalkan bukan main. Dia meninggalkan ilmu kepada saya. Meninggalkan ilmu bahwa tolonglah dek sebarkan. Yang ditinggalkan tuh ilmu dan kebaikan itu akan selalu saya ingat nasihat, petuah ya. Terus kata orang sifat-sifat almarhum yang tawadu itu, kesabarannya. Alhamdulillah sekarang sudah diturunkan kepada Sultan kita SMB 4. Jadi ada yang bilang begitu, Pak Sultan masa sekarang itu bukan karena kekuasaannya, tapi karena kepribadiannya. Bahwa seorang sultan harus bisa mengayomi, kepemimpinannya Yang bagus, utama intelektualnya bagus, ilmu juga tadi harus. mentalnya bagus, ilmunya juga bagus. Ilmu harus bagus. Makanya dia disebut sultan. Benar. Karena kepribadiannya memang kepribadian sultan. Itu syarat. Bukan menunjukkan bahwa saya punya kuasa. Bukan. Gitu. Memang tidak. Sekarang memang kita tidak memiliki kekuasaan Iya, politik. tidak. Tapi ini meneruskan kebudayaan Palembang Iya. Salam. Itu Gitu, setuju? setuju sekali. Kalau- kalau- Tugas sultan itu sebenarnya ya pelestari itu. Ya, pelestari. Pelestari itu. Dengan diri dia sebagai contoh, Jadi dia sebagai contoh. diri dia sebagai teladan. Ya, Itu sudah dimulai. ya Sudah dimulai dan sudah dimulai diteruskan. Kita juga harus Ya. mengikuti. Karena itu kita doakan agar tempat ini menjadi pusat data Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga para peneliti kalau datang ke Sumsel mau mencari data ya ke sini. Ke sini. Ke sini mencari data. Data itu cuma ada di sini. Nah. Jangan salah ya. Data itu ada di sini. Ada di sini. Data di sini ada. Ada manuskrip lama. Manuskrip, naskah kuno, pusaka pun ada di sini. Nah, Di ini sini. buku tadi 1.200 ditambah buku almarhum sendiri sudah sekitar 5.000-an. Ada 6.000 buku. Nanti kita kemas ini. Makanya menurut saya mungkin sudah tidak cukup lagi. Ya. Kita usulkan kepada Sultan kita sekarang bagaimana kita harus menambah pustaka, membuat pustaka baru. Perpustakaan. Oke, terima kasih Yanda. Saya yang terima kasih. Semoga mari kita doakan karena ini dalam masih, kalau tidak salah, kita kan hari ini 3 tahun. Hari ini 3 tahun kan karena ada di ini saya 3 tahun almarhum. Haul 3 tahun Berpulang. almarhum berpulang, kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Iya. Semua. Baik, dulur-dulur budaya Palembang Darussalam Channel. Kita sudah berbincang-bincang tadi dengan You Baby Saya Johan Saimimah tahu Bunda Baby. atau Bunda Baby sang putri Sriwijaya ya, karena itu Dikasih nama dikasih kakak. nama. Mudah-mudahan dari perbincangan tadi dapat diambil hikmahnya, dapat diambil manfaatnya bagi kita semua, dan tentu
dulur-dulur, kami juga mohon dukungan agar budaya Palembang Darussalam ini tetap lestari dengan gerakan dari Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud IV, Jayo Wikramo, Raden Muhammad Pawasti Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Palembang Darussalam, jajahan Sumatera bagian selatan.